Kembali lagi di Ngasur 2.0, ngabur jauh di jam plus malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tengok Wes. ya. Wes. Hari ini aku ya, karena kemarin janjinya aku nih. Boleh. Ya. Gimana? Karena saling berhubungan lah sebenarnya. Tema tuh kadang-kadang didapatkan di tengah, di akhir, di awal. Itu hebatnya kita nih. Hebatnya kita lagi. Bisanya kita membanggakan diri man. Beri sombong. Disclaimer. Jadi gini man. Ya. Apa ya tema yang pengen aku tanyakan ke kamu sebenarnya berhubungan sedikit banyaknya berhubungan lah dengan tema kita. Gimana ya? Oke. Berhubungan lah dengan apa yang kita bicarakan kemarin gitu ya, tentang Apa tuh? baju lebaran dan baju ramadan. Tema the best kemarin tuh, the best ever. Dan apa ya, kesininya man, ini clue-nya ya. Pada akhirnya Langsung tanya aja. ada Oh ya, clue-nya gini bro. pengantarnya ya. Ya, aku lebih suka pakai pengantar, aku udah hebat dia langsung. Iya, langsung. Sebagai aku gitu. Oke, iya. Apa ya, pada akhirnya mau besar atau kecil semuanya turun gunung. Aku sempat bingung man jujur ya, kemarin aku ke salah satu mall di Samarinda, SCP Samarinda Central Plaza, KFC sebetulnya namanya KFC itu buka outlet di pinggir jalan tuh Nangkap. ya. Satu, kedua Ya lanjut. di Facebook, Oke. kalau nggak salah ya, Oh iya. Gede Manda retail baju itu live, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Gajah Mada deh kayaknya, dia live jualan secara online di Facebook. Bahkan Nah, KFC juga live di Instagram. Di Facebook nggak tahu ya. nggak tahu ada kan? Bayangkan KFC cuy. KFC loh. Iya kan? Iya serius bukan main-main ini. Nggak tahu apa Di dia Busam. jual ayam. Kalau promo Oh, tuh itu cluenya. Sudah nangkap kan? Mau Nangkap. besar, mau Iya. kecil, pada Akhirnya akhirnya turun gunung semua. Pertanyaannya? Separah itukah kondisi kita hari ini sampai pada akhirnya bahkan yang besar-besar itu harus bersaing dengan orang-orang yang usahanya Ya, UKM gitu, UMKM UMKM usaha menengah. itu pertanyaan tuh. Iya. Efek dari pandemi. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, saya akan usahakan nanti kita akan menghadirkan salah satu kawan kita pelaku bisnis. Wow, ada tema baru. Iya. Pelaku bisnis apa itu sudah tema? Pelaku bisnis dan kita akan menanyakan dia. Sekarang dia sebagai pelaku. Kalau aku pribadi aku sebagai buruh nih Win saat ini. Buru ya. Sebagai buruh dan Independen soalnya. beberapa hari yang lalu ya. Pokoknya 1 Mei kemarin itu kan hari buruh ya kan. Hidup buruh. Itu pengantar sedikit aja. Gitu Win. Nah, jadi kalau kita berbahas tentang dampaknya ke pelaku bisnis. Nah, kayaknya lebih tepat nanti yang menjawab kawan kita ini. Ya, Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana pandanganku dan pendapatku, kurasa hal itu bisa dikatakan lumrah terjadi dan udah terasa emang. Bahkan di saat-saat mulai ada gerakan-gerakan bantu, misalnya bantu Gojek, bantu Grab kan untuk donasi segala macam. Di situ sebenarnya kita udah menyadari bahwa kita ini akan bermasalah. Iya. Nah, khususnya dalam segi ekonomi. Bahkan ya kamu bilang tadi, kalau aku bilang dia harus mencari inovasi sebesar apapun. Cari celah ya. Ya, sebesar apapun perusahaannya udah terkenal bagaimanapun, karena orang mencari apa yang dibutuhkan. Nah, ini bagus banget pertanyaan Win. Tadi aku ada chat nih, maksudnya aku nanya kabar salah satu pelanggan atau kolega aku lah, ya kan petugas medis juga di Kalimantan Selatan. Aku nanya, bagaimana keadaan di sana? Dan dia bilang di sana baru diberlakukan PSBB. Iya. Makanya di sini gimana? Nah, dia di Martapura betul. Aku bilang kalau di Samarinda belum optimal.
bahkan belum sebenarnya secara nyata diumumkan oleh wali kota. Aku bilang, terus bagaimana sana? Dia bilang, sekarang aku udah mulai, mohon maaf, PHK karyawannya. Dia kan salah satu CEO dari rumah klinik lah, klinik Pramuka. Dari situ aku shock, segitunya ya bang? Iya, segitu udah parahnya. Sekarang orang-orang ini udah gak memikirkan bagaimana menghadapi corona ini, tapi yang mulai dipikirkan bagaimana menghadapi krisis yang terjadi di sini. Dia bilang, nah itu apa ya? kemiskinan istilahnya. Dia Kalau bilang. kita bilang kita bantu orang-orang yang memang pendapatannya menengah ke bawah, betul. Iya. Tapi sebenarnya ada yang harus kita tolong juga selain itu. Iya. Itu para pengusaha-pengusaha besar. Kamu bayangkan aja kalau pengusaha besar perusahaannya bangkrut, tutup, Iya benar sih ya. ya kan? Kalau kita ngomong tentang teori ekonomi ya, Iya. benar-benar. Jadi apa ya, di sisi lain betul kalau kita membantu sesama kita yang di bawah, tapi kalau aku pribadi man seharusnya ada juga lah. Pada akhirnya harus ngomong kayak gini, pejabat-pejabat yang punya wewenang dan punya kapasitas dan kapabilitas untuk seharusnya bisa memikirkan hal ini. Dan aku yang sebenarnya terpikir Ya entah itu aturan-aturan atau segala macam. Iya ya. kan? Yang juga bagaimana mengangkat ininya ya, para perusahaan-perusahaan. Iya, aku bayangkan lo perusahaan, bayangkan Iya. CEO-nya atau pemilik utamanya gitu, Oke. direktur utamanya yang mempekerjakan puluhan ribu orang, tiba-tiba sudah bingung pemasukannya dari mana, dia PHK besar-besaran. Dampaknya kan jauh lebih mengerikan kan dibandingkan dengan perseorangan. Walaupun sebenarnya apa ya, efek dominonya yang begitu. Iya benar. Sebenarnya kan apa ya, tadi nyambung dari pertanyaan awal, bahwasanya mau dia besar atau mau Iya kecil. kecil, pada akhirnya turun Turun gunung gunung. semua, di pinggir semua. Aku sepakat boy soal itu. Karena memang efek-efeknya akan seperti itu. Dan- bahkan diprediksi benar-benar pulih kembali ekonomi itu, ada yang memprediksi ya, paling aku lihat tuh dan baca juga dan nonton itu sampai 2 tahun bahkan benar-benar pulih ya. Iya. Nah begini Win, nyambung dari soal KFC tadi singkat aja. Aku kan termasuk orang yang sekarang ini lebih cenderung memesan GrabFood. Oke. Nah, jujur. Nah, di situ aku menemukan tuh makin hari itu makin banyak promo. Itu, nah, makanya. di KFC ini bahkan harga yang misalkan ya, harga 80.000 jadi 40.000. Nah, itu kan berarti udah bisa terlihat jelas bahwa wah, segitu murahnya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang keuangan susah juga. Aku juga mikir 3 kali lipat meskipun harganya murah dan sekali besar, aku juga mikir 3 kali lipat untuk memesan KFC itu. Lebih baik aku memesan yang harga 15 ribuan misalkan. Seperti itu. Itu pasti nggak bisa terlepaskan lah dampak dari turun gunung ini. Gitu. Yes. Aku kayak efek turun gunung ini bukan efek domino ya, efek turun gunung ini ya tadi sebenarnya pada Menyeluruh, akhirnya cuy. Menyeluruh. menyeluruh. Menyerang segala aspek dan segala arah ini. Iya. Dan apa ya? Kesininya aku mulai sadar bahwasanya susah kalau kita berpikir bahwasanya kita dalam kondisi yang baik-baik aja. Tenang tuh wajib, Wajib. tapi kita juga harus realistis. Ya. Bahwasanya kehidupan kita nggak sebiasa yang kemarin-kemarin nih. Ya. Ya kan, dan ya tadi aku juga banyak dengar dari teman-teman tuh bahwasanya dia sudah mulai mohon maaf ya diberhentikan, Iya. ya kan, mulai ada omongan-omongan itu tuh mengganggu banget tuh bagi orang-orang yang Iya. apa ya, psikisnya pasti terganggu tuh stres anak pun ya. Sangat. Apalagi ketika tinggal dikasih pilihan, salah satu di antara kalian harus ada yang keluar misalkan. Oh iya. Waduh itu. Gila. Tapi kamu kayak dihadapkan dengan sesuatu dan kamu harus Nah, lempar satu temanmu, iya. kan pada akhirnya apa ya, situasi-situasi seperti ini yang terjadi di diri kita, di lingkungan kita. Tapi sekali lagi man, kalau aku serealistis mungkin bahwasanya hidup harus tetap berlanjut. Kita harus gunakan berbagai macam cara dapatkan solusinya, walaupun kita nggak terbiasa dengan itu. Tapi kalau aku melanjut dari statement gue, pesanku cuma satu. Jangan sampai terjadi episode 1. Jangan. Oh iya kamu Indonesia jangan. harus kuat, jangan sampai terjadi episode 1. Biasa kasih tak episode 1 nonton aja. Nonton, sekarang banget. Coba kita berkaitan ya. Nanti episode keberapa nanti kita kaitin kamu. Tapi aku jujur boy, dari pertanyaanmu ini selain timbul satu tema tadi, di otakku ini sudah ada 3 tema lainnya. Jangan. Jadi kita akhiri aja Bin ya. Sudah, kamu sudah cukup nggak? Atau kamu perlu memberi statement lagi? Setidaknya kamu udah membuka gambaran nih boy. Bukan buka gambaran, mungkin semua orang sadar, cuman tidak terlapaskan sehingga orang-orang tuh masih mengesampingkan soal ini.
tapi dampaknya itu benar dan faktanya itu benar. Aku merasakan Kalau dan gini, membaca. Kalau aku sih pada akhirnya Ya, simpulannya ya. tidak, aku tidak terlalu peduli lagi tentang membantu yang kaya dan yang miskin. Hmm. Yang paling penting sekarang adalah bantu sebisamu. Oke. Itu aja. Dan hidup tanpa kepanikan, bukan takut, boleh khawatir tapi tidak takut, karena aku yakin kita kuat. Memanusiakan manusia, manusia dan manusia, itu kata-kata yang tadi aku pakai. Maksudnya kita harus semangat gitu loh. Kita juga sudah khawatir. Kita ini ngomong ini karena juga sedikit was-was. Cuma kita nggak mau aja kayak orang-orang yang Semangat matahari, melihatkan kekhawatiran itu. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, semoga kita bisa menghadapi pandemi ini. Iya. Pegawai matahari juga banyak di PHK, soalnya semangat matahari. Semoga cuman pegawai matahari, pegawai bulan tidak. Kita langsung akhiri. Saya Muhammad Ruman. Saya Asrin. Salam keren merah.